Hari ke-9, mengubah luka menjadi sumber cahaya. Saudara-saudariku yang sedang menapaki jalan sunyi menuju pencerahan dan ketenangan batin, selamat datang di hari ke-9, perjalanan kita. Hari ini kita akan berbicara tentang luka, sesuatu yang dimiliki setiap manusia. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah disakiti, ditinggalkan, atau dikecewakan. Namun apa yang kita lakukan terhadap luka itu akan menentukan apakah kita hidup dalam penderitaan atau bertumbuh dalam cahaya. 1. Luka bukan musuh, tetapi guru yang datang menyamar. Kebanyakan orang mengira bahwa luka adalah musuh yang harus dihapuskan, padahal justru dari luka itulah jiwa manusia disadarkan dan disempurnakan. Ketika hatimu terluka, disitulah kamu belajar tentang kasih, empati, dan pengampunan. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, disitulah kamu belajar untuk tidak melekat. Ketika kamu gagal, disitulah kamu belajar kerendahan hati dan kesabaran. Luka adalah pintu menuju kebijaksanaan. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang berani menatap sakitnya, bukan melarikan diri darinya. 2. Dalam ajaran Buddha, dari penderitaan lahir pencerahan. Sang Buddha tidak pernah menolak penderitaan. Beliau justru mengajarkan bahwa penderitaan adalah jalan menuju kebebasan. Duka, penderitaan, bukan untuk dihindari, tetapi untuk dipahami dan diterima dengan kesadaran penuh. Ketika kita duduk dengan luka kita tanpa penolakan, kita mulai melihat bahwa rasa sakit itu tidak permanen, bahwa di balik penderitaan ada kasih yang sedang memanggil kita untuk pulang ke dalam diri. Dari penderitaan, lahirlah welas asih. Dan dari welas asih, lahirlah pencerahan. 3. Dalam filsafat Stoik, terimalah luka. Sebagai bagian dari takdirmu, Marcus Aurelius menulis, hal-hal yang terjadi padamu sudah disiapkan untuk jiwa sepertimu. Artinya, setiap luka, kehilangan, dan cobaan bukan kebetulan. Mereka datang karena kamu memiliki kekuatan untuk menanggung dan menumbuhkan makna darinya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk berkata, aku tidak memilih penderitaan, tapi aku memilih bagaimana aku menanggapinya. Saat kita berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai menafsirkan luka sebagai pelajaran, kita menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. 4. Dalam iman Katolik, luka adalah jalan menuju kasih yang lebih dalam. Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju penebusan dan kasih sejati. Dari luka tangannya mengalir pengampunan, dari darahnya mengalir kehidupan baru, dan dari penderitaannya lahirlah keselamatan bagi dunia. Begitu pula kita, setiap luka yang kita alami dapat menjadi saluran kasih Tuhan jika kita izinkan Dia bekerja di dalamnya. Luka yang diserahkan kepada Tuhan akan berubah menjadi berkat bagi orang lain. Seorang bijak pernah berkata, cahaya Tuhan masuk ke dalam jiwa melalui luka-luka kita. 5. Dalam Taoisme, air tidak melawan batu, tapi mengalir di sekitarnya. Taoisme mengajarkan bahwa kelembutan bisa menaklukkan kekerasan. Air yang lembut bisa mengikis batu yang keras tanpa perlawanan. Begitulah cara kita menghadapi luka. Bukan dengan perlawanan atau penyangkalan, tetapi dengan kelembutan dan penerimaan. Biarkan air kehidupan terus mengalir di dalam dirimu, menyembuhkan tanpa tergesa, melapangkan tanpa paksaan. Karena waktu dan penerimaan adalah penyembuh sejati yang tidak bisa digantikan oleh kemarahan. 6. Latihan hari ke-9, menatap luka dengan cahaya. Hari ini kita akan melatih diri untuk menatap luka dengan penuh kesadaran dan kasih satu. Duduklah di tempat yang tenang, pejamkan mata dan tarik napas perlahan. Bayangkan luka atau pengalaman yang masih membuatmu berat. 2. Jangan menolaknya, jangan menghakimi. Biarkan luka itu hadir di hadapanmu seperti anak kecil yang sedang menangis. 3. Tatap luka itu dengan penuh kasih. Ucapkan dalam hati, aku melihatmu, aku tidak akan melarikan diri darimu. Aku siap sembuh bersamamu. 4. Bayangkan cahaya lembut turun dari langit, menyentuh luka itu perlahan, bukan untuk menghapus tapi untuk menyembuhkan. 5. Lalu katakan perlahan, Tuhan, jadikan luka ini sumber kasih, bukan sumber kebencian. Jadikan sakit ini ladang tempat tumbuhnya kebijaksanaan. Biarkan air mata, jika datang, menjadi bagian dari penyembuhanmu hari ini. Penutup hari ke-9, saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada jiwa yang bersinar tanpa pernah terluka. Cahaya sejati bukan datang dari hidup yang tanpa luka, melainkan dari jiwa yang belajar menyalakan pelita. Di dalam luka-luka, tidak membuatmu rusak. Ia justru membentukmu menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan lebih memahami penderitaan orang lain. Maka hari ini, jika kamu masih merasa sakit, ingatlah, kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kamu sedang disucikan, bukan dilupakan. Biarlah dari lukamu, orang lain menemukan harapan. Biarlah dari air matamu, tumbuh benih cinta dan kedamaian. Besok kita akan melangkah ke hari ke-10, tentang cinta yang tidak bergantung. Kita akan belajar bahwa cinta sejati lahir bukan dari keinginan untuk memiliki, tetapi dari keheningan yang rela memberi dan membiarkan. Tetaplah tenang, tetaplah lembut, karena bahkan di dalam luka, Tuhan sedang bekerja.